dalam zat alir. Ya. Karena getaran itu dapat terjadi di mana-mana, pada benda apa saja, dan getaran itu kemudian merambat dalam bentuk gelombang gitu ya. Nah, di dalam padatan, di dalam zat alir ini saya terjemahkan dari kata fluids. Ya, fluids itu kalau dalam bahasa Inggris itu mempunyai dua arti ini. Ya. Fluids sebagai cairan atau fluid sebagai sesuatu zat yang dapat mengalir. Nah, saya mengambil terjemahan yang zat yang dapat mengalir, zat alir. Ya, ada orang yang menerjemahkan dalam bahasa Indonesia itu alir, tapi salir saja. Ya, gitu ya. Nah, dan kemudian di dalam zat alir itu ada dua macam wujud, gitu. Wujud cairan dan wujud gas. Ya. Wujud cairan misalnya di dalam air, ya. Wujud gas di udara. Nah, jadi karena ada getaran sesuatu yang terjadi pada satu tempat atau pada satu benda begitu, dan getaran itu kemudian mengganggu media di sekitarnya, gitu ya, saya katakan media. Misalnya padatan ya, di sekitarnya, maka kemudian padatan itu merambatkan. Ya, di cairan, maka cairan itu merambatkan. Di udara itu merambatkan. Maka kemudian kita perlu mengetahui dulu ya, bagaimana fenomena itu di masing-masing zat wujud zat itu. Ya. Nah, kita sudah mulai waktu itu di padatan. Padatannya apa? Dalam bentuk apa nih? Padatan dalam bentuk karena apa? Karena tali itu secara fisik itu mudah untuk dilihat atau ditunjukkan itu bagaimana gelombang itu berbentuk, gitu ya. Tapi kalau di padatan agak sulit, apalagi di cairan dan di gas, misalnya gitu ya. Nah, kalau di cairan barangkali kelihatan kalau gelombang itu di permukaan. Tapi gelombang itu permukaan itu kan hanya sebagian kecil dari cairan. Biasanya itu ada bodi cairan yang sangat besar, ya, yang kemudian terletak di bawah permukaan itu tadi. Demikian sehingga kalau ada gelombang di permukaan, tidak berarti kemudian di bawahnya itu gelombang yang sama seperti yang di permukaan. Ya, itu. Ya. Seperti misalnya gelombang di laut, gelombang yang nampak di pantai, segala macam itu hanya permukaan. Ya, di bawahnya lain lagi. Nah, saya berusaha untuk menyampaikan bagaimana cerita mengenai gelombang yang menjalar di berbagai macam permukaan, ya, di berbagai macam media. Ya. Tadi kita mulai atau selama ini kita sudah mulai dapat menunjukkan bagaimana bentuk gelombangnya, ya. Tapi tali itu juga padatan. Ya. Dan kemudian kemarin juga kita sudah berbicarakan mengenai padatan dalam bentuk apa, misalnya batang, misalnya gitu ya. Batang, oke, juga itu juga pasti batang itu benda padat. Nah, sekarang ini saya ingin mengubah atau bukan mengubah ya, merambatkan gitu. Kita sedang berbicara mengenai gelombang di dalam zat alir. Ya. Oke, bahannya itu rujukannya ada di sini, Kinsler dan Hirose. Ya. Hirose ini kalau menurut saya Hirose itu enak, mudah, ya, sederhana uraiannya itu. Ya. Kinsler itu agak lebih ribet. Jadi, tapi Kinsler mungkin agak rumit gitu, tapi kemudian Kinsler itu memberikan bantuan. Ya, ada appendix di belakangnya itu merupakan bantuan bagi kita untuk mempelajari Kinsler seperti apa. Kalau kita membaca Kinsler, kok nggak ngerti-ngerti gitu ya, coba lihat barangkali ada bantuannya di belakang, ya, di appendix. Nanti saya tunjukkan deh, ya. Oke. Nah, saya mulai dari sini. Ini yang sudah kita bicarakan pada waktu yang lalu, gitu ya. Yaitu adalah gaya yang bekerja pada benda berbentuk batang. Dimana kemudian bagaimana ada gelombang di sana terjadi gitu. Kalau misalnya di dalamnya itu ada gaya, ya. Gaya yang bagaimana nih? Gaya yang mempengaruhi sedemikian sehingga ada terjadi perubahan atau gangguan di dalam sistem itu. Misalnya di sini kita mengambil waktu itu kan saya agak sedikit cerita yang terbelakang gitu ya.
kita mengambil sebuah potongan, yaitu potongan yang panjangnya dx. Ya. Dipotong di mana? Potongannya itu di sebelah kiri itu adalah dx, karena panjangnya dx, maka di sebelah kanannya adalah x plus dx, gitu ya. Nah, pada benda ini itu ada gaya. Karena dia itu tidak kemana-mana, maka kemudian kita dapat katakan gayanya itu dari sebelah kiri itulah f, ya. Tapi karena tidak kemana-mana, maka dia itu tertahan. Di sebelah kanan juga ada f juga. Tapi karena sebelah kanan itu letaknya itu tergeser dari kiri sejauh dx, maka di kanan itu gayanya juga sebesar f plus df, di mana kemudian nanti df-nya itu diturunkan juga terhadap dx, gitu ya. Nah, kemudian kalau benda padat, maka kemungkinan ada regangan. Misalnya ditarik itu dia meregang, ditekan itu dia stres, ya. Jadi stres itu kalau ada tekanan seperti ini, seperti gambar itu, dari kiri ditekan, dari kanan ditekan, maka dia itu akan mengalami stres. Dan kemudian pada benda padat itu juga ada masalah kadang-kadang, yaitu karena ditekan dari kiri kanan, maka dia itu menggelembung ke atas bawah, ke depan belakang, ke sekelilingnya. Ya. Jadi karena apa? Karena cenderung benda padat itu volumenya konstan. Ya. Jadi kalau ditekan dari kiri kanan, maka dia akan mekar ke atas bawah, ke depan belakang. Nah, yang dialaminya itu dinamakan sebagai modulus. Ya, modulus apa nih? Modulus elastisitas. Ya, modulus Young. Di mana ditunjukkan pada rumusan di bawah itu hubungan antara gaya dengan apa perubahan itu adalah dinamakan sebagai hukum Hooke. Ya, hukum Hooke ini mengatakan bahwa gaya persatuan luas, ya, S itu permukaan yang kena gaya itu, ya. Jadi gaya persatuan luas apa ini sebenarnya? Tekanan, bukan? Ya. Tekanan itu sama dengan perubahan panjang, ya, di apa tuh namanya, diksi per dx itu, ya, dikalikan dengan sebuah pengali. Pengalinya itu adalah modulus tadi itu. Ya. Modulus ini untuk macam-macam benda, ya, pasti harganya juga bermacam-macam. Masing-masing benda, masing-masing zat itu ada modulusnya sendiri-sendiri. Ya, gitu. Dan kemudian ini sudah memberikan tabel mengenai modulus-modulus ini, gitu ya. Kita nanti lihat, ya. Jadi ini modulus elasticity kan namanya, karena dia itu menunjukkan bagaimana dia itu elastis. Kalau ditekan dia itu akan menggemuk, katakanlah gitu ya. Ditekan kiri kanan dia menggemuk. Ya. Kalau ditarik kiri kanan, ya, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian persamaan gelombang yang kita turun-turunkan itu, ya, penurunannya, detail penurunannya itu Anda dapat baca di Kinsler atau di Hirose, gitu ya. Itu bentuknya seperti ini, ya. Di mana kemudian ruas kiri itu menunjukkan seberapa besar apa laju perubahan pada arah X, ya, ini satu dimensional pada arah X, gitu. Dan kemudian ruas kanan itu bagaimana laju itu terhadap waktu, gitu, ya. Nah, pengalinya ini antara spasial, yang sebelah kiri itu namanya spasial, dan yang sebelah kanan itu adalah time wise, ya, terhadap waktu. Itu pengalinya itu adalah seper C kuadrat. Apa itu seper C kuadrat? Ternyata C kuadrat itu adalah gamma dibagi rho. Gamma itu tadi modulus, ya, rho itu kerapatan. Ya. Jadi kalau seper C kuadrat itu sama dengan sebenarnya adalah rho per gamma. Ya. Jadi kemudian untuk benda itu tergantung berapa kerapatan dia, rho-nya, ya, berapa modulusnya. Gitu. Maka dari keduanya itu menentukan berapa cepat dia itu merambatkan sesuatu, merambatkan gelombang. Ya, gelombang. Ya. Jadi cepat rambat gelombang itu dipengaruhi oleh kerapatan benda maupun dipengaruhi oleh modulus elastisitasnya. Ya, itu. Nah, ini yang ditampilkan oleh Kinsler, gitu. Kalau kita lihat, ya, ini ada di appendix A10 halaman 126, ya. Tabel, ada 3 tabel. Tabel untuk padatan, ya, ini A ini untuk solids, ya, padatan, B untuk cairan, C untuk gas. Ya.
Silakan dilihat sendiri nanti di sana, di buku Anda di halaman 526. Ya. Contohnya misalnya zatnya apa nih? Aluminium misalnya. Aluminium kerapatannya Ru-nya itu ya itu 2.700 ya. 2.700 apa nih? Kilogram per meter kubik. Setiap 1 meter kubik, maka kalau diukur masanya itu akan ada 2.700 kilogram. Ya. Kemudian modul siang. Nah, ini gini ya. Perhatikan ini caranya membaca tabel ini ya. Modulus yang ini kemudian di bagian atasnya nih gamma nih ya. Sekarang satuannya Pascal nih, Pascal. Ya. Kemudian di bagian atasnya di baris pertamanya itu ada kali 10 pangkat 10. Ya. Artinya apa? Harga modulus yang sebenarnya dikalikan 10 pangkat 10 itu sama dengan 7,1. Jadi kemudian berapa sebenarnya harga modul siangnya ini? Harga modul siangnya itu adalah sama dengan 0,0000 sekian ya. Desimalnya panjang gitu ya. Sorry. Ya, desimalnya panjang itu 71. Jadi membacanya itu adalah 7,1 kali 10 pangkat min 10. Ya. 7,1 kali 10 pangkat min 10. Jadi kemudian 0,0000 panjang gitu, 71 belakang. Gitu. Ya. Itu. Mengapa begitu? Karena harga sebenarnya dikalikan 10 pangkat 10 sama dengan 7,1. Gitu. Maka harga sebenarnya berapa? 7,1 dikalikan 10 pangkat min 10. Gitu ya. Jadi kolom yang share misalnya gitu ya, share modul share ini ya, itu juga dinyatakan dengan itu 10 kali 10 pangkat 10 itu sama dengan 2. Jadi harga sebenarnya adalah 0,00009 kali ya, 0,0nya 9 24 gitu ya. Demikian juga yang berikutnya ini bulk modulus ya, itu semua ya. Nah, kemudian Poisson ratio ini, Poisson ratio juga di sini 3,3. Ya, kemudian ada kecepatan suara seperti apa di sini ya. Itu tinggal nanti Anda lihat gitu. Dapat dihitung dan kemudian dicocokkan apakah benar atau enggak gitu ya. Tapi kalau sudah ditabulasikan begini mestinya benar. Nah, ini saya tampilkan saya hanya menunjukkan yang A saja gitu di slide ini. Silahkan lihat sendiri di buku Anda di halaman 526 untuk padatan ya solid A, untuk B itu cairan di halaman berikutnya lagi untuk gas ya. Oke. Nah, sekarang penjelasan gelombang di dalam zat alir ya. Nah, begini, di dalam zat alir itu biasanya ada 3 besaran fisik yang saling mempengaruhi ya. Apa itu? Karena kan begini, kalau kita ingat definisi zaman SMA deh ya, zaman SMP atau SMA pada waktu kita belajar IPA gitu ya. IPA. Apa sih yang dinamakan sebagai zat alir atau zat cairan itu? Ya, cairan dan gas ya. Ini cairan gas zat alir itu ya, cairan ada, gas ada. Itu adalah bahwa dia itu sedemikian sehingga volumenya dan bentuknya itu berubah. Ya kan, mudah berubah. Ya, mudah berubah. Bagaimana? Mengikuti tempatnya. Berubah mengikuti tempatnya. Jadi bentuknya dan volumenya berubah mengikuti tempatnya. Kalau volumenya tidak berubah, maka dia cairan. Ya. Kalau volumenya berubah berdasarkan tempatnya, maka dia itu gas. Contohnya adalah, kalau gas, itu ya, adalah misalnya kita mengisi udara, gas kan udara ini, ke dalam ban roda kendaraan kita. Ya. Itu kan kita mengisinya pakai apa nih? Misalnya pakai kompresor tangan itu. Ya, pakai kompresor tangan, kita tekan kompresor tangannya biasanya bentuknya kan silinder dengan piston gitu kan. Ya, pistonnya kita tarik, kita dorong lagi, kita tarik, kita dorong. Setiap kali kita tarik, ada udara masuk ke dalam silinder. Waktu kita dorong, udara itu pindah ke dalam ban kendaraan kita, ya, ban sepeda atau apapun gitu ya. Nah, bentuknya kan silinder. Tapi begitu masuk ke dalam ban itu bentuknya bukan silinder yang lurus gitu, tapi sudah silinder yang melengkung melingkar gitu kan. Nah, jadi kan berubah berdasarkan bentuk
dan volumenya. Ya. Bahkan kemudian tekanannya juga berubah. Gitu. Setiap kali kita menekan kompresor kita, tekanannya makin lama makin naik di dalam ban itu, makin naik sampai kemudian kita rasakan cukup, maka kita berhenti mengisikan. Ya. Berapa kali tekanan itu tadi, ya kan? Tuh. Nah, jadi kemudian itu adalah volumenya. Tapi kemudian volume terkait dengan tekanan. Dan kemudian siapa tahu barangkali ada mendeteksi atau merasakan gitu ya. Kalau Anda menggunakan kompresor tangan itu, ditarik, tekan berkali-kali begitu, lama-lama ternyata kompresor kita ini, kompresor apa itu namanya, silindernya itu menjadi hangat. Ya. Artinya apa? Ada perubahan energi. Ada energi yang terbangkitkan karena kita mengkompresi itu, ya. Dan kemudian energi itu berubah menjadi kalor, menjadi thermal, gitu ya, dan kemudian keluar dari silinder itu. Maka kemudian kita merasakan, oh ada kehangatan di sana, ada panas, gitu. Ya. Jadi kemudian ternyata tekanan, volume, dan suhu itu saling terkait. Gitu. Nah, keterkaitan satu sama lain itu adalah dikalikan atau pengalinya itu adalah penghubungnya itu adalah R. R itu kita namakan sebagai tetapan gas universal. Ya. Nah, berapa harga tetapan gas universal ini? Gitu. Anda juga mempunyainya di buku Kinsler di bagian belakang appendix yang pertama itu konversi konversi satuan. Ya. Appendix yang kedua itu konstanta bilangan Avogadro, tetapan gas universal ini, R, dan sebagainya. Tetapan Boltzmann ada di sana. Ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan di sini R, apa ya R ini? Lihat di situ ada pasti. Ya. Berapa sih harga tetapan gas universal ini? Angkanya berapa? Lihat di sana. Ya. Nah, kemudian kita tahu bahwa di dalam sebuah tempat yang tertutup, gitu ya, yang kita namakan sebagai volume control, katakanlah gitu ya. Jadi volume control itu kita hanya memandang objeknya. Objeknya apa ini? Cairan atau gas, ya, zat alir pokoknya. Nah, wadahnya kita lupakan, wadah itu adalah lingkungannya. Ya, dalam termodinamika, ini kebetulan saya juga sedang menyelenggarakan kuliah termodinamika, gitu ya. Jadi istilah-istilah itu saya berusaha untuk konsisten antara termodinamika dengan transfer kalor, dengan dengan fenomena gelombang ini, karena ini dalam satu jalur gitu. Ya. Nah, di sana itu tekanan, suhu, dan volume itu terkait satu sama lain, di mana kemudian kalau kita membaca atau melihat sebuah sistem, sebuah gas atau sebuah cairan, ya, dalam jumlah yang tertentu, biasanya sistem itu kita lingkupi, gitu, kita batasi dengan volume kontrol, gitu ya, maka kita dapat menghitung massa volume kontrol itu berapa banyak. Ya. Massanya diketahui, volumenya diketahui. Nah, hubungan antara massa dengan volume itu adalah kerapatan. Ya. Seperti yang rumusan di sebelah kiri bawah itu, kerapatan, yaitu massa dibagi dengan volume. Itu kebalikan dari kerapatan itu adalah volume spesifik. Di termodinamika ada volume spesifik. Kalau volume spesifik itu adalah V per M, ya. Jadi seper-rho V per M. Nah, kalau kita melihat persamaan yang pertama di situ, PV sama dengan RP, maka kemudian kita dapat memindahkan V-nya itu ke ruas kanan menjadi penyebut. Jadi P sama dengan R kali T dibagi dengan V. Gitu. Tapi kemudian kita tidak dapat menggantikan seperti itu saja, karena kemudian untuk menggantikan seperti itu, maka kita perlu tahu ini masanya berapa. Nah, berarti kemudian pengalinya itu adalah rho tadi itu. Jadi P sama dengan M dikalikan R dikalikan P dibagi dengan V. Ya, maka M per V itu adalah rho. Ya, jadi P sama dengan rho RP. Oke ya. Gitu. Atau kalau kemudian kita sudah memastikan bahwa volumenya sudah tertentu seperti itu, kita sekarang hanya memperhatikan bagaimana
massa di sana. Maka kemudian kita hanya mempunyai P sama dengan MRP. Ya, ini biasanya banyak dipakai di pembicaraan mengenai kimia, ya, MRT. Dan kemudian ada pengalinya lagi N. Ya. N itu apa? N itu adalah bilangan molekul. Ya. Saya tidak ingin terlalu masuk ke dalam kimia, bahasan kimia, ya. Tapi itu ada, kalau Anda lihat di buku Kinsler di belakang ada tuh. Gitu. Jadi memang ini sesuatu yang mempengaruhi pembahasan kita di dalam penjelasan gelombang ini, ya. Oke. Nah, ini contohnya adalah volume kontrol kita. Misalnya ini volume kontrolnya bentuknya adalah kubus seperti ini. Saya tidak melihat, ya, tapi ada volume yang bentuknya kubus seperti itu dan ukurannya adalah diferensial. Ukuran diferensial itu adalah X-nya itu dx, Y-nya itu dy, Z-nya itu dz, misalnya gitu. Ya, dimana kemudian kalau kita katakan bentuknya kubus, berarti kemudian harapan kita itu adalah dx sama dengan dy sama dengan dz. Ya, panjang rusurnya sama. Ya, maka kemudian kita mempunyai kubus, di mana kemudian kubus ini dibatasi atau mempunyai 6 buah muka, gitu ya. Muka depan belakang, muka kiri kanan, muka atas bawah. Ada 6, ya kan? Di mana muka ini saling berhadapan di dalam sistem kita, saling berhadapan satu sama lain. Ya. Nah, kalau kemudian kubus ini melingkupi sebuah volume massa, gitu ya, volume zat, gitu, ya. Dan kemudian ada zat yang mengalir masuk, karena ini kan hanya lingkupan saja, gitu, bukan sesuatu yang membatasi dan kemudian batasnya tidak ditembus, misalnya gitu ya. Seperti wadah, bukan, ini bukan seperti wadah, hanya batas saja. Yang mana kemudian dari batas ini orang dapat keluar masuk, misalnya massa dapat keluar masuk. Nah, di sini digambarkan ada massa yang masuk dari sebelah kiri, masuk keluar sebelah kanan. Artinya apa? Kalau dalam batas sistem kita ini ada massa masuk dari kiri, maka harus ada massa yang di dalam situ yang harus terdorong keluar ke kanan. Gitu. Ya. Nah, berapa besarnya? Kalau masuk dari sebelah kiri sebesar itu, ya, ρm misalnya gitu, yang keluar ke kanan ya ρm juga, tapi ρm yang sudah bergeser sejauh dx ke kanan. Ya, maka kemudian rumusannya seperti itu. Nah, bagaimana menurunkannya itu di Kinsler diuraikan dengan cukup jelas, gitu ya. Di Hirose juga urainya mirip seperti itu, gitu ya. Dan bahkan kemudian ini juga kita gunakan pada pembahasan mengenai transfer kalor. Ya. Kemarin kita berbicara transfer kalor. Ya. Ada pembicaraan kita sebenarnya tidak perlu belajar macam-macam terlalu banyak, gitu ya. Kita hanya mengambil, oh ini sama, mirip sana. Kita tahu bagaimana caranya di sana, kita pakai di sini, gitu. Ya. Kita tahu caranya di transfer kalor, kita pakai di sini. Kita belajar di sini, oh kita ngerti di sini, di fenomena gelombang ini, kita terapkan di transfer kalor, sama saja. Ya. Nah, kemudian perubahan yang spasial itu ya, spasial, ya. Artinya tergantung tempat, tergantung jarak di X, di Y, di Z dan sebagainya itu kita dapat rumuskan sebagai nabla rho U. U itu kecepatan, ya, kecepatan aliran masuk, gitu ya. Dan rho itu masanya, ya. Kok rho kan kerapatan, kok kenapa jadi massa? Oh iya, rho itu kan massa dibagi dengan volume. Kalau massa dibagi dengan volume dikalikan volume apa nih? Volume kubus ini kan jadi massa, ya. Di massa per volume kali volume, kan volumenya hapus. Jadi massanya. Nah, jadi kemudian kita dapat katakan massa dikalikan dengan kecepatan. Kecepatan apa nih? Kecepatan masuknya situ. Lalu apa ini? Massa dikalikan kecepatan apa itu? Tidak lain tidak bukan massa dikalikan kecepatan itu adalah momentum. Ya. Jadi kemudian ada momentum di bawah masuk, ada momentum keluar. Mengapa begitu? Karena ada massa yang mempunyai kecepatan waktu masuk mendorong massa lain dari dalam ini keluar juga dengan kecepatannya masing-masing. Maka kemudian kita mempunyai momentum masuk, momentum keluar. Dan kemudian momentum dan masuk dan keluar ini kita nerakan, gitu ya, kita neracakan. Maka kemudian kita mempunyai neraca momentum. Kalau massanya saja kita mempunyai neraca massa. Maka kemudian ada 3
macam neraca yang kita gunakan di sini, gitu ya. Terutama di sini ini kita membicarakan mengenai neraca massa dan momentum. Kalau di transfer color kita membicarakan neraca massa dan energi, ya. Karena energi itu terdeteksi dari suhu kan, ya. Jadi neraca massa dan energi di transfer color. Neraca massa dan momentum itu salah ketik sedikit, itu ada di sini. Di mekanika fluida semester berapa tuh? Semester 4 itu ada tiga-tiganya ada neraca massa, momentum dan energi. Ya. Jadi ini kita pakai semuanya di sini. Ya. Anda belajar gelombang, akustik, ini neraca massa dan momentum. Ya, oke. Nah, jadi kemudian kalau hanya kemudian seperti ini ya, nabla rho u ini, di mana U itu ada yang X, ada Y, ada Z gitu ya. Di sini digambarkannya satu dimensional aja. Ya, maka kita namakan sebagai hukum kekekalan massa atau massa. Ya. Tapi kalau kemudian di sana itu kita menghitung kecepatannya juga, maka kita mengatakan neraca momentum. Ya. Dan kemudian kita juga melihat ada kemungkinan terjadi timbunan. Mengapa terjadi timbunan? Karena kan begini, contohnya tadi saya katakan ban tadi. Melalui kompresor kita masuk. Tapi kemudian di dalam ban itu, udara itu terkumpul, tidak ada yang keluar. Jadi yang luas kanannya ini atau sebelah kanannya ini nol. Hanya masuk saja, tidak ada yang keluar. Apa yang terjadi di sana? Yang terjadi kan akumulasi di situ. Dan akumulasinya itu melalui berapa kali tekanan kan gitu. Tekanan pertama, berapa detik kemudian, tekanan kedua, berapa detik lagi, tekanan ketiga gitu ya. Nah, jadi kan perlu waktu. Maka kemudian kita bukan hanya spatial wise saja ini ya, yang nabla rho u ini, tapi kita juga time wise ya. Do, rho per do t. Ya, sini. Jadi do per do t ini adalah untuk mengatasi adanya masalah waktu untuk perjalanan keluar masuk massa di dalam volume sistem kita nih, volume kontrol kita, ya, itu. Nah, kemudian kalau misalnya hanya melihat massanya aja, maka kemudian kita dapat melihat seperti ini. Ini ya. Do S ini adalah permukaan yang ditembus oleh oleh massa yang masuk ini atau massa yang keluar sini. Jadi permukaan kiri ini adalah do S, permukaan kanan juga do S. Jadi do S per do T ini adalah berapa sih yang lewat sini, kecepatan yang lewat sini. Ya, kecepatan. Nah, maka kemudian kita dapat melihat kecepatan di sini itu adalah nabla U. Seperti yang di bawah itu. Ya, oke. Ya. Nah, kemudian dalam volume kontrol kita itu ada massa yang terkungkung, ya, yang sedang berada di dalam volume kontrol. Berapa banyak massanya itu? dm. Ya, dm. Karena ukurannya adalah dx, dy, dz, maka massa yang tinggal di sana kita namakan juga dm juga, diferensial massa. Ya. Nah, mengalami gaya, gayanya juga diferensial juga, df. Ya. Maka kemudian kalau misalnya kita nyatakan dalam arah yang x saja, gitu ya, arah X, maka kemudian kita dapat katakan dfx sama dengan minus do P ya, tekanan ya, per do X dV. Ya. Dan kemudian nggak bebas begitu saja. Ya. Masa kita ini bumi dan sebagainya di sini, gitu ya. Bahkan udara pun itu lekat di permukaan bumi, tidak terbang kemana-mana karena ditarik oleh graviti. Ya. Maka kemudian kita memasukkan pengaruh graviti juga, ya. Dimana kemudian kita lihat di ruas kanan suku kedua ini graviti dikalikan rho. Nah, coba rho dikalikan dv. Rho dikalikan dv apa hasilnya? Massa bukan? Ya, dm. Ya, dm. Jadi massa dikalikan graviti apa itu? Bobotnya kan? Gaya itu. Jadi kemudian kita dapat mengatakan, oh ada gaya yang kemudian menyatakan perubahan tekanan di ruas kanan suku pertama ini, ya. Tapi kemudian ada pengaruh graviti di suku keduanya, ya. Oke.
Maka kemudian kita dapat menyatakan, oh df itu sama dengan seperti itu. Nah, ADM itu kan mekanika biasanya hukum apa nih? Hukum Newton kan? Ya, hukum Newton itu gaya sama dengan percepatan dikalikan dengan massa, atau massa dikalikan dengan percepatan. Nah, vektor A ini itu kalau yang persamaan di atasnya itu adalah gravity tadi. Maka kemudian kita dapat menuliskan bentuk persamaannya seperti ini. Dan bentuk persamaan ini dinamakan persamaan Euler gaya tak viskos tak linear. Ya. Persamaan gaya tak viskos tak linear Euler. Ya, yang merumuskan Pak Euler. Jadi kemudian kita namakan persamaan Euler. Tapi kalau orang menyebut persamaan Euler gitu ya, itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, saya tuliskan lengkap di sini supaya kalau misalnya kita menyatakan persamaan Euler, itu kita tidak lupa bahwa itu adalah persamaan gaya tak viskos tak linear. Apa tak viskos ini? Nah, tak viskos ini kita perlu kembali ke mekanika fluida, tapi bukan waktunya sekarang ya. Mengapa begitu? Karena kalau kita berbicara mengenai fluida, zat alir gitu ya, maka kemudian di dalam zat alir itu ada viscosity. Ya, viscosity yang kadang-kadang kita namakan sebagai kekentalan. Ya. Jadi kalau kemudian ada kekentalannya, simbolnya biasanya adalah mu atau nu, gitu ya. Maka kalau misalnya kita mengatakan tak viskos, artinya zatnya itu tidak kental. Ya. Apakah apa zat yang tidak kental itu? Air itu mempunyai kekentalan masih. Ya. Meskipun kita katakan oh cair gitu ya, tapi masih mempunyai kekentalan. Gitu. Udara gas, ada kekentalannya. Gitu. Tapi kekentalannya itu akan makin kecil jika gasnya itu tekanannya rendah. Ya, kalau kita turunkan tekanannya, maka molekul-molekulnya itu akan makin berjauhan satu sama lain, makin jarang letaknya gitu posisinya satu sama lain. Maka kemudian dia dapat dikatakan seperti yang viscosity-nya sangat rendah. Ya, kita rendahkan viscosity-nya. Ya. Nah, andai kata kita mempunyai zat alir yang tak viskos, artinya tidak atau kekentalannya rendah, ya, dan kekentalan persamaan memenuhi persamaan gaya Euler tadi itu, ya. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan hubungannya dengan akustik? Jika tidak ada pembangkitan daya akustik, ya, mengapa begitu? Karena pembangkitan daya akustik itu terjadi karena ada gangguan. Gangguannya apa nih? Daya akustik itu kalau di dalam fluida itu biasanya berbentuk gangguan berupa tekanan. Karena ada tekanan yang berbeda dari keadaan yang normal gitu ya. Maka kemudian itu akan timbul. Seperti itu. Ya. Contohnya apa? Loudspeaker. Kita pernah melihat loudspeaker yang terbuka bukan? Ya. Kalau kemudian loudspeaker itu sedang beroperasi, sedang bekerja, dan kemudian kita pegang, ada membrannya biasanya. Ya. Kita pegang membrannya, kan kemudian ada getaran di sana. Ya. Getaran itu kan mengganggu, seperti mendorong atau menarik, menepuk gitu ya, udara di depannya. Akibatnya yang telinga kita, maka kita dikatakan itu suara, kan gitu. Ya. Jadi kemudian di sini ini juga dinyatakan bahwa kalau tidak ada pembangkitan daya akustik, ya, maka kemudian kita akan mempunyai seperti itu. Ya. Nabla P0, kemudian nabla P itu sama dengan nabla P plus P kecil itu tekanan akustik ya. Jadi tekanan udara itu ada, ya, misalnya 1 atmosferik gitu. Tapi tekanan akustik itu adalah yang merupakan variasi fluktuasi tekanan udara itu. Ya, P-nya itu. Ya. Sama seperti kalau misalnya di permukaan air gitu ya. Airnya itu sudah ada permukaannya gitu. Kalau tidak ada gangguan maka permukaannya rapi, tenang itu. Ya kan? Rata. Tapi begitu ada gangguan kan kemudian ada ripple-nya gitu ya. Ada apa namanya? Gelombang-gelombang kecilnya di permukaan. Ya. Nah, gelombang itu adalah api kecil itu. Ya. Maka kemudian kita mempunyai persamaan seperti ini. Gitu. Ya. Nah, kalau kemudian kita anggap bahwa pengaruh gravity, besarnya pengaruh gravity di permukaan itu kecil sekali dan permukaannya juga kecil sekali. Ini kan
karena kita menggunakan rumusan yang diferensial, maka kita dapat menyatakan rho 0 ini sama dengan turunan U terhadap kecepatan itu sama dengan nabla P. Ya, tuh. Nah, penurunan-penurunan ini ada di Kinsler. Ikuti saja. Ya. Nah, kemudian ada definisi ini. Ya, tekanan akustik P kecil ini, ya, yang tadi saya katakan seperti ripple, gelombang riak gelombang di permukaan itu tadi ya. Tapi kalau suara itu tidak kelihatan permukaannya, ya. Tapi ada riak tekanannya, gitu ya. Ada tekanan, ada riak tekanannya. Ya. P besar dan P kecil. Ya. Dan kemudian ada pemampatan. Mengapa pemampatan? Nah, coba ingat waktu kita melihat apa itu namanya gelombang longitudinal di Wikipedia waktu itu, ya. Kan ada gambar molekul-molekul gitu ya, diwakili titik-titik pada itu. Dan titik itu bergerak seperti bergerak ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri gitu. Di sebelah kanannya juga gitu bergerak ke kanan, ke kiri kan. Kalau kemudian sama-sama yang kiri bergerak ke kanan, yang kanan bergerak ke kiri dan kemudian ketemu masing-masing itu kan merapat gitu. Merapat, kemudian merenggang, merapat, merenggang dan sebagainya. Nah, itulah pemampatan. Ya, jadi pemampatan ini didefinisikan sebagai riak tekanan ya, yang mana besarnya sama dengan riak tekanan itu besarnya sama dengan modulus ya, modulus adiabatik dikalikan dengan riak tekanan tadi dengan pemampatan. Jadi pemampatan itu sama dengan riak tekanan dibagi dengan modulus adiabatik. Ya. Modulusnya ada di mana? Ada di tabel. Ya. Dan kemudian sesudah itu kita lanjutkan gitu, maka kemudian kita dapat memperoleh persamaan gelombang suara. Ya, waktu itu persamaan gelombangnya seperti ini. Ya. Nabla kuadrat P ya, karena suara itu atau gelombang di fluida itu karena tekanan kita nyatakan dengan nabla kuadrat P sama dengan seper C kuadrat ya, turunan waktu 2 kali dari P. Ya, dimana kemudian C kuadrat itu adalah kecepatan rambat gelombang ya, di zat alir ya. Di sini C kuadrat sama dengan B per rho 0. Rho 0 ada tabel, B nya juga ada tabel gitu ya, atau C sama dengan akar dari B per rho 0 ya. Tuh. Nah, persamaan gelombang yang seperti ini sekarang ya, ini karena kita berbicara mengenai gelombang di fluida, maka fluida itu bentuk gelombangnya itu biasanya berupa adanya tekanan ya, gangguan tekanan, maka P tadi riak gelombang tadi riak tekanan ya. Nah, waktu yang lalu kita membicarakannya itu pada waktu kita berbicara mengenai tali, mengenai batang ya, padatan ya. Maka di sana kan gangguannya itu kemudian berbentuk seperti amplituda kan. Amplitudanya kan dinyatakan dengan C ini ya. Jadi bentuknya itu lihat sama ya. Jadi sebelah kiri nabla kuadrat P sama dengan seper C kuadrat ya. Terus kemudian turunan kedua dari tekanan, turunan kedua dari simpangan, sama saja kan gitu ya. Dimana C kuadratnya itu adalah ini modulus yang dibagi dengan rho ya. Ini modulus yangnya tadi itu ada di Kinsler ya. Jadi kan bentuknya sama. Maka kemudian ya sebenarnya kalau kita dapat menurunkan satu saja ini, kita tahu yang turunan yang lain sama juga seperti itu ya. Jadi kemudian ada kemiripan satu sama lain ya. Bahkan bukan hanya kemiripan, sama kok gitu. Yang berbeda itu hanya apanya? Hanya simbolnya. Mengapa? Karena simbol itu untuk menunjukkan bendanya ini seperti apa sih gitu ya. Binatangnya ini seperti apa gitu. Tapi semuanya sama gitu ya. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk zat alir ya, biasanya kemudian kita menganggap bahwa masanya itu untuk massa tertentu, volumenya juga tertentu ya. Jadi kalau kita mempunyai massa cairan seliter misalnya gitu ya, itu kemudian volume seliter itu kalau kita timbang masanya adalah seperti apa gitu. Misalnya kalau kita punya air gitu ya, air seliter itu kalau ditimbang itu masanya itu kira-kira 1 kg kira-kira.
Jadi kalau kita menimbang air 1 kilogram, kita ukur volumenya, kemungkinannya adalah 1 liter. Jadi kemudian antara rho dengan V itu kalau kita kalikan itu akan menjadi konstanta. Ya. Apa ini? Rho itu kan massa per volume. Dikalikan volume kan jadi massa. Maka kemudian dalam volume kontrol kita itu kita selalu menerapkan massa yang tetap, ya, konstanta, gitu ya. Tuh. Tapi kemudian kalau untuk gas berbeda. Kalau gas itu massanya tetap segitu, tapi volumenya dapat berubah, beda, gitu ya. Bayangkan misalnya kita meniup balon, misalnya gitu ya. Kita punya balon, kita ambil balon belum pernah ditiup sama sekali, gitu ya. Kemudian kita tiup. Kita tiup pakai apa nih, Kak? Pakai mulut kita misalnya, gitu. Ya. Artinya kan kemudian kita memasukkan udara ke dalam balon itu sebanyak kekuatan paru-paru kita kan. Volume paru-paru kita seberapa sih? Nah, sebesar itulah. Ya. Artinya kita menghirup udara dulu, kemasukan ke paru-paru. Berapa banyak? Sebanyak kekuatan paru-paru kita untuk menampung, kapasitas paru-paru kita untuk menampung udara itu, ya, sekian gram misalnya gitu. Kemudian kita tiupkan ke dalam balon. Semula bentuknya adalah seperti rongga di paru-paru kita. Begitu masuk ke dalam balon, maka bentuknya menjadi seperti balon. Ya kan? Balonnya menggelembung. Ya. Jadi kemudian ternyata volume balon itu juga tidak sama dengan volume paru-paru kita. Kenapa? Paru-paru kita itu dibatasi oleh apa itu namanya elastisitas jaringan tubuh kita, sementara di balon itu elastisitas karet balon itu, ya kan? Nah, akibatnya bagaimana? Akibatnya adalah bahwa mungkin volumenya tidak sama. Nah, dari situ maka kemudian kita mengingat hubungan di termodinamika, ini kembali termodinamika, ya, di mana kemudian untuk gas itu berlaku PV pangkat gamma kecil itu ya. Kadang-kadang gamma kecil itu diganti dengan K. Ini saya biasanya memakai K kecil, ya. Tapi karena kemudian di buku ini Anda membaca buku Kinsler, gitu ya. Buku Kinsler itu dinyatakan dengan gamma, gitu ya. Maka saya tuliskan juga gamma juga lah, ya, supaya Anda tidak bingung. Ya. Di mana gamma ini itu adalah nisbah dari kalor spesifik pada tekanan tetap dengan nisbah kalor spesifik pada volume tetap. Ya. Di termodinamika itu adalah Cp per Cv. Ya. Nah, ada gitu. Jadi untuk zat tertentu berapa Cv-nya, berapa Cp-nya, kemudian berapa nilai K-nya atau nilai gamanya itu. Oh iya, sebelum lupa juga, tadi ada konstanta universal gas ya R. R itu adalah sama dengan Cp minus Cv juga. Ya. Jadi gas tertentu Cp-nya berapa, Cv-nya berapa. Kalau kita mempunyai R untuk gas itu, ya, R gas tertentu. Nah, kalau kemudian R gas ini dirata-ratakan semuanya, kita mempunyai tetapan gas universal R saja yang besarnya 8,3 berapa gitu, ya, ada di dalam tabel. Ya. Oke. Dan kemudian karena di dalam gas itu seperti itu, maka kemudian dan gas itu artinya mudah sekali berubah volumenya. Ya, masanya mungkin tetap, tapi mudah sekali berubah volumenya tergantung dari kesempatan dia itu untuk menempati ruangan, gitu ya. Maka kemudian kecepatan rambat gelombang di dalam gas itu juga sangat dipengaruhi oleh tekanan, oleh massa, dan oleh konstanta spesifik tadi itu, yaitu adalah nisbah kalor spesifik terantap dan tekanan dengan volume tetap, ya, gamma itu tadi. Ya. Oke, ya. Dan kemudian dari situ maka kemudian kita juga dapat menghitung intensitas gelombang atau kerapatan dari gelombang. Itu dinyatakan dengan seperti ini. Ya. Intensitas sama dengan setengah dari massa yang diketahui pada 0 derajat pada standar gitu, kondisi standar Rho itu, ya, dikalikan dengan frekuensi kuadrat, ya, omega ini frekuensi, ya, dikalikan dengan tekanan standarnya kuadrat, dikalikan cepat rambatnya, ya, itu. Nah, ini adalah untuk gelombang yang menjalar di medium zat alir, gas maupun cairan, ya. Dan kemudian biasanya gelombang yang menjalar itu sebagian di antaranya itu dapat kita tangkap, kita deteksi, ya, karena kita mempunyai telinga untuk mendeteksi gelombang seperti itu, gitu ya.
tapi kemudian ada batas sensitivity, ya, kesensitivitas dari telinga kita. Konon katanya telinga kita itu sensitif terhadap gelombang suara gitu ya, yang ada di dalam frekuensi antara 40 Hz sampai 20.000 Hz, ya, 40 Hz sampai 20 kHz. Gitu. Tapi mungkin ini adalah untuk bayi barangkali yang masih muda sekali, gitu ya, badannya masih tubuhnya itu masih sangat lentuk dan sebagainya, gitu ya, dapat menangkap seperti ini. Ya. Tapi untuk orang-orang yang sudah dewasa, apalagi tua seperti saya, gitu, itu rentangnya makin menyempit. Gitu ya. Saya pikir kalau saya menghadapi atau mendapatkan tekanan akustik atau gelombang akustik yang frekuensinya 100 Hz, jangan-jangan saya tidak dapat mendengarnya. Gitu ya. Kemudian lebih tinggi dari 8 kHz, mungkin 10 kHz, 11, 12, tidak terdengar oleh saya. Gitu ya. Jadi suara rentang bass itu terlalu rendah, tidak terdengar oleh saya. Gitu ya. Suara treble terlalu tinggi juga tidak terdengar oleh saya. Ya. Itu rentang frekuensinya. Ya. Intensitasnya bagaimana? Konon juga intensitasnya itu, intensitas yang paling kecil itu adalah 10 pangkat minus 12 watt per meter persegi. Ya. Jadi untuk setiap 1 meter persegi itu 10 pangkat minus 12 watt. Kecil sekali. Gitu. Ya, maksimumnya itu 1 watt. Gitu. Jadi kalau kemudian lebih daripada 1 watt ini, jangan-jangan telinga kita rusak. Ya. Karena intensitas yang terlalu tinggi itu. Biasanya ya sekitar separuhnya lah, gitu, sekitar 10 pangkat minus 6 mungkin. Ya. Itu katanya buku, ya. Saya tidak tidak memahami dengan baik. Ya. Oke. Ini adalah diskusi yang saya sampaikan, bagaimana gelombang itu menjalar di zat alir. Ya. Tentu saja saya tidak dapat menyampaikan segala macam lengkap begitu semuanya itu karena di buku ada, gitu ya. Dan kemudian lebih lengkap di sana, gitu. Bagaimana menurunkannya, tinggal Anda ikuti dengan baik, gitu ya, dengan hati-hati, dengan sesama pelan-pelan, gitu ya. Maka kemudian insya Allah Anda dapat akan mengerti, gitu ya. Nah, saya ingin tunjukkan hal yang lain ini. Itu sebentar. Ini, ya. Terlihat nggak nih? Ini dari buku Kinsler nih. Ya. Nah, coba. Tadi yang saya tunjukkan tuh ini. Nah, ini, ya. Ini tabel untuk berbagai macam besaran-besaran yang berlaku untuk berbagai macam zat. Ya. Misalnya aluminium, loyang, tembaga, besi, ya, besi tuang, kemudian apa ini, timah, nikel, perak, baja, dan sebagainya. Ya. Kerapatannya ada di sini, modulus siangnya ada. Tadi saya tunjukkan bagaimana membaca modulus siang ini. Angkanya sebenarnya kecil sekali, itu tidak sebesar ini. Kalau Anda menggunakan angka ini langsung, itu akan salah. Kecil sekali. Ya. Kemudian ada badai. Ya. Ini ada di sini. Ini untuk padatan. Kemudian untuk cairan, ini, ya. Kita lihat ini cairan. Ya. Dan ada air. Ya. Air mana nih? Air biasa, air laut, ya. Kemudian ada alkohol, minyak kastor, air raksa, dan sebagainya. Ya. Ada suhunya pada suhu sekian, ya. Suhu ini menetapkan harga di sebelah kanannya. Jadi misalnya air tawar nih, ya, air tawar pada suhu 20 derajat, kerapatannya 998 kg per meter kubik. Ya. Kemudian bulk modulusnya sekian. Ini gamma nih ya, gamma tadi itu ada di sini 1,04 ya. Kecepatan rambat suara sekitar 1.400 meter per detik ya, dan seterusnya. Ya. Ada
color spesifiknya ada di sini, ya. Kemudian conductivity-nya ada. Ya, ini color spesifik dan conductivity ini banyak dipakai di transfer color. Ya. Kok ada di sini? Ya, ini kita perlukan. Ya. Mungkin pada saat ini belum, tapi di bagian selanjutnya dari diskusi-diskusi itu akan ada yang memerlukan color spesifik dan conductivity thermal ini. Ya. Gitu. Ya. Kemudian ini cairan, berikutnya ada gas. Ya, kalau kita lihat ini gas. Pada gas ini ada udara, ya. Udara, coba lihat, ini udara ini ada dua nilai nih, pada 0 derajat dan pada 20 derajat. Ya. 0 derajat ini itu adalah pada kondisi di mana mungkin di permukaan yang udara yang bersentuhan dengan es, barangkali, ya, 0 derajat. Ya. Tapi ada udara yang kemudian suhunya itu tidak 0 derajat, ini 20 derajat. Ya. Bahkan mungkin suhu yang berbeda lagi. Udara di sekitar kita barangkali lebih tinggi daripada 20 derajat. Tapi 20 derajat ini dapat dikatakan sebagai rata-rata suhu udara di seluruh permukaan bumi. Demikian sehingga 20 derajat ini dikatakan sebagai suhu udara standar. Ya. Termodinamika ada udara standar. Suhu udara standar itu antara 15 sampai 20 derajat. Ya, biasanya yang dipakai itu banyak itu dipakai itu 20 derajat. Ya. Kerapatannya 1,21. Jadi setiap 1 meter kubik ada massa yang dapat diukur di situ sebanyak 1,2 kg. Ya. Nisbah CV-nya, nisbah kapasitas kalornya tadi itu 1,4. Ya. Kecepatan 330 meter per detik, ya. Dan seterusnya. Ya. Nah, juga ada conductivity-nya, kemudian ada bilangan Prandtl. Bilangan Prandtl ini kita pakai kebanyakan pada waktu kita membicarakan mengenai masalah konveksi di transfer kalor. Ya, kita belum sampai di sana, kita masih di transfer kalor konduksi gitu ya, tapi nanti ada bilangan Prandtl. Dan sekarang ini juga bilangan Prandtl ada di sini, jadi bilangan Prandtl ini akan dipakai juga di masalah fenomena gelombang. Ya, itu ya, kita tunggu aja nanti. Ya. Kemudian ada oksigen, ada CO2, ada helium, hidrogen, ya, uap ini, uap gitu ya, dan sebagainya. Ya. Nah, ini adalah untuk modulus-modulus yang sudah diketahui tadi. Ya. Dan kemudian saya ingin tunjukkan yang lain lagi. Ya, coba kita naik ke atas dulu. Ya. Oke. Nah, ini ada banyak nih. Nah. Oke. Mulai dari sini. Nah, ini ada faktor konversi dan konstanta fisik. Ya. Coba kita lihat, ini faktor konversinya panjang, massa, waktu, gaya, dan sebagainya. Satuannya begini. Ya. Jadi kita kalikan meter dengan angka itu, maka kita akan dapatkan sentimeter. Artinya 1 meter dikalikan 100 akan menjadi 100 cm. Ya. 1 kilogram dikalikan 1000 akan menjadi 1000 gram. Gitu. Ya. 1 joule dikalikan 10,7 akan menjadi berapa itu? 10 juta. Ini adalah konversi antara satuan SI ini, ya, sistem internasional ini, dengan satuan CGS. Ya. CGS itu centigram second, gitu ya, singkatan dari itu. Ya. Kemudian ini ada konversi lagi yang lain untuk satuan massa yang untuk satuan yang bukan SI, yaitu satuan istilahnya ada yang menyebutnya satuan British, ada satuan imperial, ya, pound, inch, ya, inci, kaki, feet, ya, yard, dan sebagainya. Ya. Ini yang menggunakan satuan-satuan ini kebanyakan orang Amerika dan orang Burma katanya. Yang lain-lainnya itu menggunakan satuan internasional. Hanya mereka aja yang tidak, nggak tahu kenapa. Ya. Tapi sudahlah. Ya. Nah, kemudian ini konstanta fisik tadi itu. Percepatan graviti, ya, G, 9,8 meter per detik kuadrat. Ya, kadang-kadang kan kita bulatkan ini menjadi 10, gitu kan, 10 meter per detik kuadrat. Ya, padahal sebenarnya kalau kita mau teliti ya 9,8 ini 0,665 ya, meter per detik kuadrat standar nih. Ya. Kemudian ada bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu menyatakan banyaknya molekul dalam banyaknya jumlah molekul di dalam satu satuan
massa molekul, ya itu 6,022 ya kali 10 pangkat 26, ya itu. Kemudian tetapan Boltzmann, ya, tetapan Boltzmann di sini dinyatakan dengan KB, kadang-kadang ada yang menyatakan dengan sigma, ya. Tapi kalau di sini digunakan KB ya sudah kita pakai KB aja. 1,3807 kali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, ya. Konstanta gas universal ini, ya, R, ya. Di sini R-nya pakai apa namanya huruf yang seperti itu, saya pakai R biasa aja gitu, supaya nggak repot gitu. R ya 8,3145 Joule per mol Kelvin, ya. Kemudian untuk massa molekul, ya, udara kering itu kira-kira 28,964 gitu ya, kilogram per kilomol. Setiap 1 kilomol itu ada 28,9 kilogram. Ya, air juga begitu. Setiap 1 kilomol itu ada 18 kilogram. Jadi kalau kita nimbang air, masanya dapat 18 kilo gitu ya. Berarti kemudian itu mendekati 1 kilomol. Ya. Kemudian konstanta spesies gas, gitu ya, udara seperti ini dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian dalam penurunan rumusan kita itu ada rumusan yang menggunakan bilangan kompleks J, ya. Barangkali kalau kita belajar di kalkulus dulu, karena kita tidak menggunakan notasi J tapi notasi I sama saja, ya. J atau I itu adalah J itu sama dengan akar dari min 1, ya. Karena kalau akar dari 1 hasilnya 1, tapi kalau min tidak mungkin diakarkan. Jadi kemudian min 1 dari akar itu diberi notasi J, itu adalah bilangan kompleks, ya. Dan kemudian ada sinus X itu seperti apa, kalau kita menunjukkan itu dalam deret itu seperti ini gitu ya. E pangkat X itu bilangan Napier, ya. 22/7 ya, 3,14 dan sebagainya gitu ya. Dipangkatkan X itu seperti ini gitu ya. Demikian juga E pangkat J theta itu sama dengan cos theta plus J sinus theta, ya, dan seterusnya. Ini kalau misalnya Anda bingung penurunan di teks itu seperti apa gitu, coba lihat di appendix ini, ya, appendix 2 ini. Kemudian ada appendix 3 itu untuk fungsi-fungsi yang hiperbolikus, ya. Saya tunjukkan ini mengapa, karena kita sudah mendekati UTS, siapa tahu kemudian Anda belajar untuk menghadapi UTS itu bingung. Coba lihat di sini. Ini ada bantuan di Kinsler bagian terakhir, ya. Sinus kuadrat Z plus kosinus kuadrat Z ini pasti sama dengan 1, ya. Kosinus hiperbolikus kuadrat Z dikurangi sinus hiperbolikus kuadrat Z itu sama dengan 1 juga. Jadi kemudian sinus kuadrat Z plus kosinus kuadrat Z itu sama dengan kosinus hiperbolikus kuadrat Z minus sinus hiperbolikus kuadrat Z, ya. Tuh, dan seterusnya lah, ya. Kemudian fungsi matematikal kita belum sampai di sana, ya. Belum ada yang kita perlukan barangkali, mungkin dari Taylor barangkali ada, ya. Oke. Terus fungsi Bessel belum, ya. Fungsi Bessel ini juga ada di transfer kalor, ya. Nanti akan ketemu di sana tuh, ya. Fungsi Legendre, ya. Kemudian ya ini tabel fungsi Bessel, ya. Terus mana nih? Ini juga ya begitulah ya. Jadi ada ini vektor. Jadi kalau tadi ada notasi dengan nabla dan sebagainya itu ya. Jadi nabla itu sebenarnya pengganti dari D per D sesuatu, ya. Diferensial per diferensial, diferensial X per diferensial Y misalnya gitu, diferensial T atau diferensial X per diferensial T misalnya gitu, ya, itu dapat dikatakan dengan nabla kalau misalnya kita nyatakan sebagai vektor, ya. Kemudian ada operasinya, operasi titik, ya. Dot, ya, nabla dot gitu, atau nabla cross misalnya gitu ya, itu juga ada di sini, ya. Jadi tinggal Anda ikuti gitu ya. Kenapa hasilnya seperti itu, ya di sini ada bantuannya, karena kita tidak hafal semuanya gitu ya, maka kemudian kita diberi bantuan, ya. Memang buku Kinsler ini itu menurut saya penurunannya itu lebih rumit,
gitu ya. Tapi kemudian Kinsler juga memberi bantuan dalam bentuk appendix yang panjang ini, gitu ya. Beda dengan Hirose. Hirose tidak terlalu banyak bantuannya, tapi penurunannya lebih ringkas, lebih lebih simpel kalau menurut saya, gitu, ya. Jadi kalau Anda kebetulan memegang buku Hirose juga, maka silakan membaca dari Hirose. Ya, jadi gabungan lah, ya. Oke, jadi itu bahan yang saya ingin sampaikan pada sore ini sebenarnya. Saya membatasi diri untuk tidak terlalu apa karena kemudian lebih lengkap itu di bukunya. Silakan membaca di buku. Gitu. Ya, kalau misalnya kemudian ada masalah dengan membaca buku itu, gitu ya, coba lihat di Hirose. Gitu ya. Kalau masih juga bingung, gitu ya, mungkin silakan tanya ke kami, gitu. Ya, gitu. Ya. Begitu untuk sementara yang bahan yang saya sampaikan. Gitu ya. Ini sudah menjelang UTS, saya tidak tahu atau sudah ada kabar belum ya mengenai jadwal UTS-nya? Belum ada, Pak. Belum ada. Terus bagaimana nih kita persiapannya? Ya tetap akan dipersiapkan, Pak. Cuma untuk keputusan tanggal atau harinya, karena penyelenggaranya online, jadi ini kami masih menunggu apakah itu diatur masing-masing dosen prodinya atau memang diseragamkan pada waktu kuliah atau waktu yang lain. Saya juga masih menunggu terkait itu. Tapi nanti ini kita masih ada satu materi lagi tentang standing waves, Pak ya? Atau cukup di terakhir ini, di rambatan pada di gas? Saya khawatir tidak cukup untuk membicarakan standing wave itu. Jadi baik, Pak. Mendingan saya usulkan kalau standing wave kita geser ke belakangan. Baik, ya. Pak. Karena saya pikir kalau misalnya tadinya itu adalah bahwa UTS itu di pekan ke-8, standing wave bisa masuk itu. Ya kan? Tapi karena ternyata di pekan ke-7, berarti kan kemudian ini saya harus sudah mepet kan, kepepet ini rasanya kita nih. Kalau kita harus memasukkan standing wave. Benar nggak? Baik, Pak. Baik, Pak. Tidak ada masalah sebenarnya antara UTS diletakkan di ke-7 atau ke-8, materinya tidak banyak berubah, Pak. Karena SAP-nya sudah disesuaikan menjadi 15 pertemuan sebetulnya di SAP. Gitu ya? Iya, sudah, Pak. Jadi kalau pekan ke-7 itu berarti kan ada 6 pekan sebelum UTS dan kemudian ada 8 pekan setelah UTS kan? Lebih panjang di belakang. Iya, Pak. Bisa seperti itu. 8 itu termasuk UAS yang terakhir. Oh, termasuk UAS ya? Iya. Oh, oke. Sudah kita lihat nanti. 6, 7, 8. Iya, 7 tambah 8, Pak. Yang 7 yang pertama termasuk UTS, kemudian yang 8 yang kedua itu termasuk UAS. Jadi totalnya 15 pekan. Dan permintaan Pak Eko, Pak, kan untuk fenomena gelombang ini kalau bisa memang sudah banyak menyinggung terkait akustik atau gelombang mekanik. Jadi meskipun nanti di fenomena gelombang setelah UTS itu kalau di rancangan SAP berisi lanjutan lebih di akustik, gelombang ya? Elektromagnetik. Jadi habis ini akustik, tetapi maksudnya nanti masih juga ada elektromagnetik, tapi elektromagnetiknya sangat sedikit begitu, Pak. Porsinya dibuat sedikit. Oh, oke. Oke, nanti saya cek lagi di itunya, di SAP-nya ya. Gitu. Baik, Pak. Dan kemudian berapa banyak porsi yang disediakan untuk elektromagnetik itu. Ya. Baik, Pak. Dan nanti mungkin setelah UTS akan ditemani sama Sefrani, Pak. Kok kenapa Anda? Nggak apa-apa, Pak, gantian. Karena memang gantian. Tandem, oh gitu. Terus Anda? Iya. Oh. Anda jadinya tugas apa? Jadinya ya memang gantian separuh UTS, Pak. Oh iya, artinya sampai UTS Anda, sesudah UTS Mas Sefrani. Iya, begitu, kan? Pak.
Nah, sesudah UTS itu Anda mengampu apa? Oh, kalau saat ini kan saya bantu backup teman-teman di Prodi, Pak. Karena sedang kegiatan latsar. Jadi ada mata kuliah probabilitas statistik, dinamika sistem, fenomena gelombang ini, terus apa lagi saya lupa. Sama laboratorium TF praktikum. Jadi bagi-bagi ketika setelah UTS kegiatan latsarnya sudah cukup reda gitu Pak, kepadatannya sudah berkurang. Terus Anda dapat bagian apa? Bagian apa Pak? Kebagian apa? Kebagian fenomena gelombang lagi atau kebagian apa? Kuliahnya? Kuliahnya tetap lanjut dinamika sistem sepertinya Pak. Oh, dinamika sistem. Iya, dan sedikit probstat, probabilitas statistik. Oke. Ya. Okay. Saya persilakan kepada mahasiswa, mungkin ada hal yang ingin didiskusikan. Kalau terkait gelombang dispersif non-dispersif ini apakah mungkin juga terjadi di gas atau di cairan, Pak? Ini saya yang nanya, Pak. Loh, Mas, ya, ini kan di sana juga ada pembauran seperti dispersi itu kan pembauran itu kan, ya kan? Ya, Pak. Biasanya kalau ketemu dengan hambatan itu maka kemudian terjadi itu. Terutama kalau yang kita lihat itu kalau kita berbicara mengenai optik, itu di optik itu ada. Ya, Pak ya. Iya, iya kan gelombang itu kan makin apa tuh namanya? Tinggi makin kecil frekuensinya, makin tinggi frekuensinya kan kemudian ke elektromagnetik, makin tinggi lagi kan kemudian ke cahaya. Gitu. Ya, Pak. Nah, karena tadi tertarik dengan tabel-tabel yang Bapak tunjukkan, tabel kecepatan itu loh Pak, kecepatan gelombang. Kan kalau saya periksa kecepatan gelombang itu ada hubungan dengan omega dan K, bilangan gelombang dan frekuensi gelombangnya. Nah itu kalau misalkan tidak linier, nah berarti kan dispersif begitu. Iya. Iya. Sementara nilai di tabel tadi kan nilainya tetap kan Pak ya. Meskipun kondisinya diketahui satu atmosfer, kemudian temperaturnya terkendali. Hanya itu sih Pak. Ya memang di tabel itu makanya ada notasi 0 tuh. Itu artinya pada kondisi yang sudah seperti itu aja gitu. Kondisi yang berbeda lain lagi. Gitu. Gitu Mas. Tapi kalau misalnya dispersi dan sebagainya itu yang paling jelas tuh kelihatan itu adalah yang secara fisik ya. Itu di optik Mas lebih kelihatan. Oh ya optik. Optik. Gitu. Aduh. Saya punya ada kacamata. Pernah lihat nggak? Kacamata yang hitam tertutup gitu, tapi bolong-bolong. Oh tahu Pak. Nah, mahasiswa pernah punya itu Pak, ada yang pakai di kelas Pak. Iya. Iya, itu kan. Iya. Iya. Nah itu kan apa tuh namanya, dengan menggunakan itu kan menjadi apa lebih tajam gitu katanya. Katanya saya nggak pernah nyoba sih, gitu ya. Menjadi lebih tajam gitu. Coba Robi. Nah, kemudian kenapa begitu? Jadi kita tidak perlu ngier, bahasa Jawanya tuh kier-kier gitu, menyipitkan mata gitu. Memicingkan mata. Memicingkan mata itu kan melelahkan itu kan. Nah itu kita memanfaatkan faktor seperti itu, dispersi dan sebagainya itu. Ya. Jadi fenomenanya itu lebih mudah dilihat di optik, tapi kejadiannya di elektromagnetik juga ada. Silakan Oli, ada pertanyaan? Atau yang lain juga boleh.
di elektromagnetik itu begini Mas, ada contoh nih. Di rumah saya ini kan kami pakai apa itu namanya modem kan, hub, gitu kan. Kemudian ada apa wireless hubnya itu kan, ada pancarannya gitu kan, itu. Nah, tapi kalau di beberapa tempat itu ada yang apa namanya sinyalnya itu tinggi gitu, tapi bergeser sedikit sinyalnya jadi kecil, bergeser lagi sinyalnya jadi tinggi lagi gitu. Nah itu kan berarti kan kemudian ada apa namanya hambatan dari situ. Berarti juga kemudian ada dispersi di sana mestinya. Ya. Kalau kita dapat memetakan misalnya gitu ya, memetakan dua dimensional saja gitu, itu mungkin kita dapat menentukan oh seperti ini. Gitu. Ya. Mungkin ya itu fenomena yang karena kita tidak dapat melihat sih, tidak kelihatan. Kecuali kalau optik kelihatan. Ya. Itu mungkin contoh Mas. Iya Pak. Karena kalau saya cari dengan kata kunci dispersi di Akira Hirose memang kebanyakan munculnya di optik Pak nanti. Iya. Iya memang. Oke. Noli nggak jadi tanya ini? Tidak ada pertanyaan. Wahid mungkin? Udah. Wahid malu Pak. Tuh, kenapa malu? Ya Noli aja. Lalu untuk besok baiknya diisi seperti apa Pak untuk kegiatannya? Soal-soal sudah banyak Pak. Ya bisa diberikan soal lagi Pak. Anda punya soal? Atau? Ada Pak. Ada ya? Boleh? Ada. Gitu. Mungkin soal yang dari Anda mungkin lebih enak dari begitu karena Anda tahu nanti medannya seperti apa, teman-teman di sana yang mereka perlukan untuk UTS itu seperti apa gitu ya. Silakan aja Mas, soal dari Anda. Gitu. Baik Pak. Itu di kelas seperti ini atau di classroom? Di kelas sinkron Pak. Kalau misalkan mereka kalau misalkan mahasiswa ada pertanyaan, itu nanti kita akan bahas, kita diskusikan, kita turunkan bersama. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya berarti dianggap sudah memahami dengan baik karena tidak ada pertanyaan. Jadi tidak ada sesi pertemuan seperti ini? Oh pertemuan Pak, pertemuan. Oh. Iya, pertemuan tersinkron bisa komunikasi dua arah. Oh, oke. Tapi hanya audio saja, lalu ada papan tulis online ya, papan tulis digital. Karena pekan yang lalu saya masuk di itu, iya. saya seperti aja nggak ada apa-apa gitu. Tapi iya, bukan di Google Meet Pak, platform kelasnya tidak di Google Meet. Karena mungkin Bapak kalau amati di Google Meet ini ada beberapa mahasiswa yang keluar masuk Pak. Oh, gitu. Keluar masuknya itu karena sinyalnya Pak, tidak kuat Pak. Sinyalnya karena ya. Waktu kapan tuh juga saya tiba-tiba mati malah. Oh iya. Iya. Nggak stabil. Saya yang itu. Ya. Jadi kemudian saya tidak dapat melanjutkan. Ya. Baik Pak. Oke. Kalau gitu tidak ada pertanyaan. Kata kunci yang bisa digunakan apa ya? Silakan gunakan kata kunci ini untuk presensi daftar hadir di website TF Modulus Adiabatik. Oke. Gunakan kata kunci Modulus Adiabatik untuk presensi. Oke, untuk besok mohon dipersiapkan dengan cara sudah mengerjakan soal. Soal yang mana? Nah, tunggu aja di Google Classroom. Nanti ada beberapa soal yang akan saya berikan. Jadi di sesi esok itu kita agendanya adalah pembahasan. Bukan saya yang pertama-tama mengerjakan soal ya. Saya harapkan dari kalian lah yang mengerjakan soal. Kemudian jika ada masalah baru bisa kita bahas. Jadi manfaatnya lebih terasa kalau kalian sudah pernah berusaha mengerjakannya.
Sumber soalnya nanti kalau tidak dari Akira Hirose ya dari Kinsler. Oke, itu saja. Terima kasih kepada Pak Wisnu atas kehadirannya mengisi perkuliahan fenomena gelombang pada sore hari ini, dan semoga pengetahuan yang telah kita terima bermanfaat dan nanti ya bisa inilah ya membantu kita untuk kelanjutan dari rantai ilmu pengetahuan di teknik fisika ini, karena fenomena gelombang pasti sangat berhubungan dengan bidang-bidang pengetahuan di mata kuliah yang lain. Mungkin itu saja, saya tutup. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat semuanya. Sehat semuanya. Sehat-sehat Pak. Selamat sore. Pak. Selamat sore Pak.